Pertama, pendahuluan. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan. Sistem informasi akuntansi atau SIA melibatkan komponen manusia dan komponen peralatan seperti perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, basis data, dan komunikasi jaringan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data non-keuangan menjadi informasi untuk dikomunikasikan kepada berbagai pengambil keputusan. Selanjutnya, tinjauan pustaka beserta pengembangan hipotesisnya. 1. Budaya organisasi. Budaya kelompok merupakan pola asumsi yang dipelajari oleh kelompok untuk memecahkan masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal dilakukan untuk dipertimbangkan dan kemudian diperkenalkan pada anggota organisasi. Menurut Chen 2010, budaya organisasi dari perspektif sistem informasi, Loudon dan Loudon 2012 memberikan definisi bahwa budaya organisasi adalah kekuatan pemersatu yang kuat yang menahan konflik politik dan mempromosikan pemahaman bersama, kesepakatan tentang prosedur dan praktik umum. Hipotesisnya, budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada perusahaan publik non-keuangan di Vietnam. 2. Teknologi informasi. Menurut Huber 1990, penggunaan teknologi informasi atau TI yang maju mengarah pada informasi yang lebih tersedia dan lebih cepat diambil, termasuk informasi eksternal, informasi internal, dan dengan demikian mengarah pada peningkatan aksesibilitas informasi. Selain itu, Chan et al. 1997 dan Hussein et al. 2002 menemukan bahwa tingkat kecanggihan TI yang sesuai dikaitkan dengan kemampuan untuk menyelaraskan strategi TI dan strategi bisnis. Hipotesisnya, teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada perusahaan publik non-keuangan di Vietnam. 3. Aplikasi informasi akuntansi. Portofolio aplikasi SIA yang diadopsi oleh perusahaan meliputi buku besar, penagihan, penganggaran, entry pesanan, manajemen proyek, pembelian, akuntansi biaya, varians produksi, inventaris, varian anggaran, perencanaan dan pengendalian produksi, analisis keuangan. Ismail 2009 meneliti efektivitas SIA dan faktor pengaruhnya dalam konteks spesifik usaha manufaktur kecil dan menengah UKM di Malaysia. Hipotesisnya, penerapan sistem akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada perusahaan publik non-keuangan di Vietnam. 4. Partisipasi manajer. Implementasi SIA membutuhkan investasi yang besar dan berdampak pada keseluruhan organisasi. Manajer memiliki wewenang untuk memastikan alokasi sumber daya yang cukup dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk implementasi SIA. Selain itu, partisipasi manajer dalam implementasi SIA akan mendorong pengguna untuk mengembangkan sikap positif terhadap penggunaan SIA dengan demikian berkontribusi pada transisi kerja yang lebih lancar dari tidak menggunakan SIA ke penggunaan SIA menurut Tong et al. 1996. Hipotesisnya, partisipasi manajer berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada perusahaan publik non-keuangan di Vietnam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu pengetahuan akuntansi manajer. Pengetahuan dalam sistem akuntansi sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas data di SIA akan membantu organisasi meningkatkan kualitas data SIA mereka. Ismail dan King 2007 menyatakan bahwa manajer dengan baik AIS dan pengetahuan akuntansi berada dalam posisi yang lebih baik daripada mereka yang tidak memiliki pengetahuan. Tesisnya yaitu pengetahuan manajer tentang akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada perusahaan publik non keuangan di Vietnam. Yang keenam yaitu pengetahuan tentang TI manajer. Pengetahuan TI pemilik atau manajer dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek komputerisasi karena mereka memainkan peran dominan dalam keputusan bisnis UKM. Paling sering, pemilik atau manajer perusahaan adalah satu-satunya orang yang sepenuhnya memahami tujuan atau arah perusahaan. Oleh karena itu, pemilik atau manajer yang menyadari teknologi yang ada dan baru dapat memilih perangkat lunak yang tepat untuk perusahaan mereka. Hipotesisnya yaitu, pengetahuan manajer tentang teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada perusahaan publik non-keuangan di Vietnam. Yang ketujuh yaitu pelatihan untuk pengguna. Pelatihan adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan dan kinerja karyawan. Pelatihan diperlukan bagi karyawan untuk mengikuti penerapan atau aturan perusahaan, seperti aturan pengendalian internal. Pelatihan tersebut dapat mencakup program atau apapun yang berkaitan dengan peningkatan keterampilan karyawan, termasuk keterampilan umum, teknis, interpersonal, dan pemecahan masalah. Hipotesisnya yaitu, pelatihan pengguna berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada perusahaan publik dan keuangan di Vietnam. Yang terakhir yaitu, konsultasi pakar. Salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap kualitas penerapan SIA adalah keterlibatan pakar SIA eksternal, termasuk pemasok dan konsultan. Namun, Yap dan Tong berpendapat bahwa
bantuan pemerintah, selain pemasok dan konsultan, kantor akuntan juga memainkan peran yang sama pentingnya dalam pemecahan adopsi SIA di kalangan UKM. Hipotesisnya itu, konsultasi dari para ahli memiliki pengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada perusahaan publik non-keuangan di Vietnam. Berikutnya adalah metodologi penelitian. Yang tahapnya yang pertama dimulai dari pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan melalui survei yang dikirim melalui email dari 174 perusahaan industri yang terdaftar di Hanoi Stock Exchange. Survei dimulai dari Maret 2019 hingga Agustus 2019. Hingga Maret 2019, menurut statistik yang diberikan oleh Vingroup, salah satu penyedia informasi keuangan dan bisnis terkemuka di Vietnam, terdapat 174 perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek Hanoi. Penulis mengumpulkan informasi dari Vingroup untuk mengirimkan survei kuesioner. Dengan demikian, jumlah orang yang dikirimi kuesioner survei sebanyak 522 orang. Tim peneliti meninjau kasus surat tidak terkirim karena kesalahan alamat email penerima dengan nama yang salah dan dikirim kembali, serta memastikan jumlah pesan yang dikirim ke alamat email yang benar adalah 522 orang. Dengan demikian, total formulir terjawab yang diterima tim peneliti adalah 347 sehingga tingkat respon sekitar 66%. Jumlah minimum sampel untuk memastikan kualitas survei kuantitatif dihitung dengan rumus jumlah minimum sampel sama dengan 50 ditambah 5 kali jumlah variabel independen. Berdasarkan penelitian ini, jumlah variabel bebas adalah 8, sehingga jumlah sampel minimal adalah 90 sampel. Kemudian yang kedua adalah model penelitian. Model penelitian di sini terdapat gambar model penelitian, yaitu yang di tengah ini adalah gambar dari kualitas sistem informasi akuntansi, dan di sekelilingnya adalah 8 faktor yang mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi. Model penelitian dapat dideskripsikan sebagai berikut, yaitu kualitas sistem informasi akuntansi sama dengan variabel 0 ditambah variabel yang pertama yaitu budaya organisasi, ditambah variabel kedua teknologi informasi, ditambah variabel 3 aplikasi AIS, ditambah variabel yang keempat partisipasi manajer, ditambah variabel yang kelima yaitu pengetahuan akuntansi dari manajer, ditambah variabel yang keenam yaitu pengetahuan dari manajer mengenai teknologi informasi, ditambah variabel yang ketujuh yaitu pelatihan, ditambah variabel kedelapan yaitu tenaga ahli. Selanjutnya adalah variabel-variabel dan deskripsinya. Variabel yang pertama adalah budaya organisasi. Budaya organisasi adalah budaya suatu kelompok yang merupakan pola asumsi yang dipelajari oleh suatu kelompok untuk memecahkan masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang dilakukan untuk dipertimbangkan dan kemudian diperkenalkan pada anggota organisasi. Yang kedua adalah teknologi informasi. Teknologi informasi meliputi sistem pendukung kantor, sistem pendukung keputusan, sistem basis data, desain dengan bantuan komputer, dan lain-lain. Yang ketiga adalah aplikasi sistem informasi akuntansi, yaitu seperti buku besar, penagihan, penganggaran, entry pesanan, manajemen proyek, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah partisipasi manajer. Partisipasi manajer adalah keterlibatan dan upaya manajer untuk mempertahankan perilaku untuk membantu orang lain mencapai tujuan mereka. Yang kelima adalah kemampuan manajer mengenai akuntansi. Terdiri dari teknik akuntansi keuangan, teknik akuntansi manajemen, dan teknik akuntansi perpajakan. Selanjutnya adalah pengetahuan manajer mengenai teknologi informasi. Terdiri dari paket pengolah kata, paket spreadsheet, dan paket basis data. Selanjutnya adalah pelatihan. Pelatihan terdiri dari menganalisis kebutuhan pelatihan, merancang keseluruhan program pelatihan, dan mengembangkan kursus atau menyusun materi pelatihan. Selanjutnya yang terakhir adalah tenaga ahli. Tenaga ahli meliputi konsultan, vendor atau dealer, instansi pemerintah, dan kantor akuntan. Yang keempat adalah desain penelitian. Metode analisis data dalam artikel mencakup yang pertama adalah menguji skala dari reliabilitas. Yang kedua adalah mengeksplor dari faktor analisis. Yang ketiga adalah mengekspresikan mengenai deskripsi statistika, informasi umum mengenai variabel-variabel yang terdapat. Yang keempat adalah menguji dari variabel hubungan antar variabel. Yang kelima adalah analisis regresi. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu menguji reliabilitas skala. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor OC, MP, MKA, dan trending semuanya reliabel dengan variabel yang diamati di awal. Koefisien Cronbach alpha lebih besar dari 0,6 dan koefisien korelasi terkecil lebih besar dari 0,3. Semua faktor yang tersisa perlu menghilangkan variabel pengamatan yang tidak perlu. Variabel pengamatan yang tidak perlu ketika koefisien korelasi total kurang dari 0,3. Hasil detail dari variabel observasi yang dikecualikan atau item yang dihapus ditunjukkan pada tabel 2 yang terdapat pada slide nomor 1. Selanjutnya yaitu hasil eksplorasi analisis faktor. Analisis faktor menunjukkan hasil analisis sesuai bila koefisien KMO lebih besar dari 0,5. Varians analitik total lebih besar dari 50%, dengan dua faktor AISA dan IT diukur langsung melalui pertanyaan. Oleh karena itu, kedua faktor ini tidak akan dimasukkan dalam analisis reliabilitas skala atau analisis faktor. Hanya faktor yang diukur dari beberapa variabel yang diamati yang akan dimasukkan dalam analisis
viabilitas skala. Pengukuran dan analisis faktor. Dua faktor ISA dan IT akan dimasukkan dalam analisis regresi yang ditunjukkan pada tabel di slide pada nomor 2. Statistik deskriptif. Dari hasil statistik menunjukkan pengaruh faktor pada tingkat rata-rata di mana pengetahuan manajer tentang akuntansi atau MKA nilai terbaik atau rata-rata 4,4 pada skala 5 poin. Teknologi informasi atau TI berada di peringkat skor rata-rata terbaik kedua dari 7,9 pada skala 9 poin. Aplikasi AIS atau AISA juga mendapat peringkat terbaik ketiga dengan skor rata-rata 14,32 pada skala 18 poin. Selanjutnya yang keempat yaitu analisis korelasi. Dari hasil matriks koefisiensi korelasi menunjukkan bahwa variabel AIS Ki memiliki korelasi paling kuat dengan OP atau koefisiensi korelasi sebesar 0,767 dan korelasi paling lemah dengan variabel expert atau koefisiensi korelasi sebesar 0,085. Variabel independen dalam model memiliki koefisiensi korelasi kurang dari 0,8 sehingga tidak terjadi fenomena Collinear. Oke, yang selanjutnya, analisis korelasinya yaitu menurut statistik yang diberikan pada gambar 3 telah ditunjukkan bahwa MP, AIS, IT, MKIT, MKA, Export, Training, dan OSI memiliki efek positif pada AISQ atau nilai P kurang dari 0,05 dan koefisien regresi positif. Nilai koefisien R kuadrat 0,81. Model kualitas AIS menyatakan bahwa variabel independen dalam model menjelaskan 81%. Variasi variabel independen. Yang regresi kualitas sistem akuntansi, model penelitian koefisien regresi. Hipotesis yang pertama, MKIT, pengetahuan manajer tentang IT berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada perusahaan non-keuangan terdaftar di Vietnam diterima. Hipotesis yang kedua, MP, partisipasi manajer berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada perusahaan non-keuangan terdaftar di Vietnam diterima. Hipotesis yang ketiga, MKA, pengetahuan manajer tentang akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada perusahaan non-keuangan terdaftar di Vietnam diterima. Hipotesis keempat, IT, teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada perusahaan non-keuangan terdaftar di Vietnam diterima. Hipotesis yang kelima, AISA, aplikasi informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada perusahaan non-keuangan terdaftar di Vietnam diterima. Yang keenam, expert, konsultan dari ahli berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada perusahaan non-keuangan terdaftar di Vietnam diterima. Hipotesis yang ketujuh, training, pelatihan untuk pengguna berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada perusahaan non-keuangan terdaftar di Vietnam diterima. Hipotesis yang kedelapan, OSI, budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada perusahaan non-keuangan terdaftar di Vietnam diterima. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Makalah ini telah melakukan survei untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi. Di antara faktor-faktor yang berpengaruh tersebut, pengetahuan manajer IT atau MKIT, teknologi informasi atau IT, partisipasi manajemen atau MP, pengetahuan akuntansi manajer atau MKA adalah faktor yang paling kuat. Nilai koefisien regresi MKIT dan MP adalah MKIT 0,38, MKA 0,38, dan MP 0,34. Studi ini telah melengkapi penelitian sebelumnya dengan mendukung asosiasi ini dalam konteks Vietnam. Studi lebih lanjut dapat mereplikasi penelitian ini untuk meningkatkan validitas eksternal dari hasil. Sarannya, yang pertama, menumbuhkan pengetahuan tentang akuntansi bagi para manajer. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan teknologi informasi bagi para manajer. Yang ketiga, berinvestasi dalam inovasi dan penerapan teknologi informasi modern di perusahaan. Yang keempat, mendorong partisipasi manajer dalam semua tahap pekerjaan untuk mengembangkan sistem informasi akuntansi. Yang kelima, membuka kelas pelatihan bagi pengguna sistem informasi akuntansi. Yang terakhir, atau yang keenam, yaitu perekrutan personal teknologi informasi yang berkualitas. Baik, telah selesai presentasi dari kami, kelompok 8. Apabila ada ketidaksempurnaan dalam presentasi kami, mohon maaf untuk yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.